Baiklah, kuliah kita pada pagi menjelang siang hari ini akan segera dimulaikan. Terima kasih untuk semua mahasiswa yang sudah bergabung pada pagi hari ini, khususnya untuk mata kuliah Sosiologi Antropologi Kesehatan. Ya, sebelum dokter masuk dalam materi atau topik kuliah hari ini, ada pepatah mengatakan tak dikenal tak disayang, ya. Jadi sebelum kita masuk dalam materi topik hari ini, atau mungkin ada yang sudah kenal Pak Dokter, ya? Ada yang sudah kenal? Belum. Oke. Ya, jadi sebagai pengantar kuliah untuk mata kuliah Sosiologi Antropologi Kesehatan ini dia didapat di semester 1, ya. Semester 1 dengan kode mata kuliah IKM 1131, ya. Jadi Anda sudah mengontrak KRS, kodenya seperti ini. Jadi kalau tak salah kode berarti MK yang lain, ya, bukan MK ini. Jadi sosioantropologi kesehatan dia 3 SKS, ya, untuk semester ini 3 SKS. Jadi sangat besar, ya. Jadi kalau misalnya tidak lulus sangat mempengaruhi IPK, ya. Sehingga kalau memang Tuhan berkenan kalian bisa lulus kemudian dengan nilai A, maka nilainya sangat besar, ya. Kalau A itu poinnya sangat besar, ya. 3 SKS. Kemudian, nah ini dapat di semester 1. Nah, waktu pertemuan karena 1 SKS itu 50 menit, jadi waktu pertemuan itu sekitar 150 menit, ya. Tapi karena Zoom itu terbatas, jadi kita menyesuaikan saja, ya. Waktu pertemuannya 3 jam 150 menit. Kemudian hari ini pertemuan pertama dan pertemuan kedua. Karena minggu yang lalu ada kegiatan sehingga disatukan hari ini, ya, untuk pengantar kuliah dan topik hari ini. Nah, sistem kontrak SKS, sistem kontrak semester atau SKS artinya ada tatap muka seperti ini. Nah, kalau yang lalu-lalu secara offline, tapi sekarang karena ada pandemi COVID seperti ini, ya, jadi kita tatap mukanya secara daring 150 menit menjadi SKS. Kemudian SKS maksudnya di sini ada tatap muka, ada tugas terstruktur dan ada kegiatan mandiri. Tugas terstruktur ini misalnya ada tugas tugas individu ataupun tugas kelompok. Kemudian ada kegiatan mandiri, artinya kegiatan mandiri ini belajar di rumah. Jadi di rumah bukan berarti, apalagi sekarang kan sudah di rumah terus. Jadi di rumah itu minimal Anda belajar itu 3 jam, ya. Untuk mata kuliah ini itu artinya 3 SKS, ya. Jadi ada tatap muka, tugas terstruktur, dan kegiatan mandiri. Jadi 3 jam Anda ambil waktu untuk belajar, ya. Jadi jangan karena cuma di rumah, cuma makan tidur, Mbak Uni, ya. Jadi harus belajar juga. Nah, lingkup materi yang akan diberikan selama 1 semester ini, ya, khusus untuk mata kuliah Sosioantropologi Kesehatan. Ya, ini lingkup materinya, yaitu ada konsep dasar antropologi dan sosiologi kesehatan, baru ada kepribadian dan model-model perilaku kesehatan, ada yang namanya etnomedisin, baru etnopsikiatri, kemudian antropologi dan gizi, baru ahli-ahli antropologi dan petugas kesehatan, gender dan feminisme, kemudian ada dinamika masyarakat dan kebudayaan, serta aneka ragam kebudayaan masyarakat. Jadi ini lingkup materi yang akan diberikan selama 1 semester ini, ya. Nah,
dosen pengajar ya untuk mata kuliah sosioantropologi kesehatan ada 6 orang, 6 orang dosen ya. Ada dokter sendiri sebagai penanggung jawab juga mata kuliah ini. Jadi ada dokter, kemudian ada Mer Sulaimana Engkeng, SKM MKes, ada dokter Hilman Adam MKes ya. Ini mungkin ya dokter tidak dapat foto yang pas sehingga dokter hanya dapat yang waktu dokter Hilman itu mengajar, jadi agak-agak kurang jelas. Tapi mungkin di sini ada yang sudah kenal mungkin dokter Hilman, atau kenapa dokter taruh foto supaya minimal Anda lihat di foto kan, karena kita sudah dibatasi oleh ruang ya, tidak bisa bertemu secara langsung, jadi dokter hanya taruh saja foto supaya minimal Anda tahu untuk dosen pengajar di untuk mata kuliah sosioantropologi kesehatan ini dari muka, supaya pada saat nanti kalau kita sudah bisa ketemu langsung dan sebagainya, sudah bisa ini yang lalu ya, kemudian dari foto ini yang dosen pengajar ya. Ya minimal sudah lihat di foto, kan biasa kalau lihat di foto ya lihat langsung dan pasti tidak ada perubahan ya. Nah ini baru ada Encik Moren Puno SKM MSI. Kemudian yang kelima ada Profesor Dr. Grace Kando MKes ya. Kemudian ada Dr. Randa Benedikta Mokalu MSI. Jadi ini ya. Jadi tim pengajar untuk sosioantropologi kesehatan ada 6 dosen pengajar ya. Jadi ada 6. Nah, Anda bisa lihat nanti materi kuliahnya akan dokter share, akan dokter bagikan, dan Anda bisa lihat ya. Bisa hari-hari lihat juga enggak apa-apa supaya bisa kenal kan. Oke, jadi ada 6 dosen pengajar untuk mata kuliah sosioantropologi kesehatan ya. Nah, pustaka atau sumber pustaka atau buku yang dipakai untuk mata kuliah ini ada buku utama dan juga ada buku penunjang lain ya. Yang buku utamanya itu buku Foster, karangan dari Foster Anderson ya. Warna bukunya warna hitam ya. Kalau Anda misalnya berikut sudah bisa datang ke kampus ya, sudah ada kelonggaran untuk bisa datang ke kampus. Nah, Anda bisa berkunjung ke perpustakaan dan cari buku Foster Anderson ya, antropologi kesehatan dengan pengarangnya Foster Anderson. Warna hitam dia, ada gambar eskulap di depan ya, gambar gambar ular warna merah ya pada depan. Jadi Anda bisa lihat di perpustakaan banyak ya, perpustakaan FKM ada tersedia banyak di situ. Jadi Anda bisa berkunjung di perpustakaan untuk melihat pustaka acuan atau referensi sumber pustaka yang utama ya untuk mata kuliah antropologi kesehatan. Kemudian ada buku antropologi yang lain juga dokter gunakan dalam mata kuliah ini ya. Ada yang dari karangan Prof. Kuncoro Ningrat, ada juga dari Fauzi Musaham dan lain sebagainya. Jadi ada beberapa referensi yang dokter gunakan untuk topik-topik atau materi-materi yang diajarkan di mata kuliah sosioantropologi kesehatan. Nah, jadi ini pengajarnya tadi sudah ya, ada 6 orang tadi, Anda sudah lihat kan fotonya masing-masing, dan penanggung jawabnya adalah dokter. Jadi penanggung jawab untuk mata kuliah ini yang mengkoordinir untuk mata kuliah ini adalah dokter ya. Penilaian akhir untuk mata kuliah sosioantropologi kesehatan itu berdasarkan tugas dan ujian ya. Jadi nantinya ada tugas dan ujian ya. Nanti dokter akan share ke PJ masing-masing kelas ya, untuk mata kuliah ini jadwal kuliah. Jadi nanti jadwal kuliah tersebut ada tercantum di situ nama-nama dosen. Jadi setelah misalnya dokter kan cuman 4 kali masuk plus ujian topik. Jadi setelah dokter selesai, misalnya tatap muka dari dokter selesai,
Anda yang PJ-PJ itu bertanggung jawab untuk menghubungi dosen selanjutnya ya, yang akan masuk untuk jadwal kuliah berikutnya. Seperti itu. Ya. Jadi penilaian akhir untuk mata kuliah ini berdasarkan tugas dan ujian. Untuk nilainya, untuk nilai kalau di Fakultas Kesehatan Masyarakat untuk nilai A itu biasanya di atas 80 ya, di atas 80 range-nya. Jadi kalau dokter berharap Anda bisa lulus semua ya untuk mata kuliah sosial antropologi kesehatan. Jadi penilaian akhir berdasarkan tugas dan ujian. Nah, yang dokter katakan tadi kan ada yang namanya tak dikenal tak disayang ya. Tadi dokter tanya apakah dari 38 mahasiswa yang hadir pada kuliah hari ini ada yang sudah mengenal dokter? Ada? Ada yang so kenal? Atau memang sama sekali belum kenal? Belum, dokter. Belum. Belum. Siapa tahu ada yang tinggal di Taas karena dokter tinggal di Taas. Ada yang tinggal di Kecamatan Tikala ini? Karena Taas itu Kecamatan Tikala, Kota Manado. Mungkin ada di petas tuh kan. So itu tadi tahu ya. Ada yang tinggal di Tikala, di Kecamatan Tikala ada? Dari 100 Ada dokter. Ada dokter. Siapa yang di Tikala? Ada DP rumah di Tikala? Ya? Ada dokter, ada. Siapa? Ada. Kesia. Di mana Kesia? Kesia DP rumah di mana? Di Tikala Baru, dokter. Oh, Tikala Baru. Tikala Baru di tengah-tengah, di sekitaran puskesmas itu. Iya, dokter. Oh ya. Kalau dokter di Tas, ke sana lagi ya. Hampir Bapak dengan Pal Ampat. Oke. Jadi ini pengenalan singkat dari dokter ya. Karena pada umumnya semua tidak kenal, jadi supaya kalau Bapak udah apa tuh berikut, karena ini kan ya orang bilang masih dibatasi ya, ada pandemi. Berikut kalau misalnya sudah aman, pandemi ini sudah mulai sudah teratasi dan supaya kemudian kita bisa ketemu, atau misalnya kita jalan di mana kemudian ketemu ya di mall atau di mana ya, minimal lah Anda sudah mengenal muka ya, dan minimal Anda sudah tahu ya. Nah ini dokter penama ya, jadi E itu Esther. Oke. Dokter sudah menikah ya. Dokter sudah menikah dan suami dokter ini. Bapak baca toh? Bapak baca semua? Jadi dokter sudah menikah dengan Ner Okspriani Sumampo. Ada yang dokter Ner Okspriani Sumampo anak ini di sini? Tidak ada? Karena Ner Okspriani juga sama-sama dengan dokter di Fakultas Kesehatan Masyarakat, ya. Cuman beda bidang minat. Kalau dokter bidang minatnya epidemiologi. Kalau dokter suami itu bidang minat kesehatan lingkungan, ya, kesehatan lingkungan. Kan ilmu kesehatan masyarakat ada 7 pilar kan? Sudah apa itu di PK2MB? Sudah apa? Sudah, dokter. Kan ada 7 pilar. Apa-apa? Tadi dokter sudah sebutkan epidemiologi, ada kesehatan lingkungan, apa lagi? Baru lewat PK2MB ini minggu lalu. AKK dan Promkes. AKK, Promkes, apa lagi? Apa lagi? Kasih kesehatan dan kebijakan. Gizi, apa lagi? Epidemiologi, K3. K3, Biostatistika. So7. Statistika. Ya, pas. So7. Jadi ada epidemiologi, ada kesehatan lingkungan, ada AKK, administrasi kebijakan kesehatan, ada kesehatan dan keselamatan kerja K3, gizi kesehatan masyarakat, baru ada biostatistik dan promosi kesehatan. Jadi itu 7 pilar kesehatan, ilmu kesehatan masyarakat. Nah, dokter itu pilarnya di epidemiologi, ya. Kalau suami dari dokter itu Ner Okspriani itu di
kesehatan lingkungan ya. Nanti kalau Anda nantinya ya, kalau sudah semester 5, biasanya kalau sudah semester 5 sudah ada bidang minat, biasanya Anda akan ketemu kalau misalnya memilih epidemiologi dan kesehatan lingkungan. Akan ketemu lagi ya dengan dokter dan juga Merox. Oke. Dokter sudah menikah dan dikaruniai 2 putri ini ya. 2 putri. Jadi masih ada mau cari laki-laki karena baru 2 putri. Oke, jadi ini anak dari dokter yang pertama itu masih kelas 2 SD, yang kedua kelas 1 SD. Ya. Nah, ini riwayat studi dari dokter. Ada yang sekolah di sini? Kan harus di sekolah-sekolah ini kan. Dokter SD 107 tahun 88 SMP 6 itu yang di Telim Pomoro 94 sampai 97, dan SMA 6 Manado yang di Taat saja ya 97 sampai 2000. Dokter Fakultas Kedokteran Unsrat itu SKED tahun usia 2005, kemudian dokter itu 2007 selesai ya di Unsrat. Ada kenalan Ngoni? Angkatan 2000? Kedokteran? Nggak ada. Ngoni PKK atau saudara? Nggak ada. Nah, kalau misalnya ada, Pak bilang Pak dokter, pasti dokter kenal. Kalau angkatan 2000 ya, nah, dokter angkatan 2000 Fakultas Kedokteran Unsrat. Nah, dokter selesai S2 itu di Unsrat juga, di Prodi IKM Unsrat, S2 IKM Unsrat, dokter lulus 2011 ya, 2011 sampai 2011. Kemudian dokter mengambil S3 di Universitas Brawijaya Malang ya, tahun 2013 dan selesai 2017. Jadi dokter sama-sama dengan NER menyelesaikan, dengan suami dokter menyelesaikan S3 di Universitas Brawijaya Malang. So itu Ngoni, ini kan masih semester 1 ya, jangan dulu bilang kan ini antropologi, sosiologi itu berbicara tentang manusia. Jadi jangan bilang batona, jangan dulu memikirkan yang lain-lain. Belajar dulu. Kalau sudah selesai sekolah, ya bekerja, cari pasangan yang bisa menunjang untuk karir masing-masing. Ya, sama dengan dokter, dengan Mer, itu sama-sama di sekolah. Setelah selesai sekolah S1, S2, dokter menikah itu S2 pada waktu masih S2 ya, tapi sudah bekerja. Tapi setelah mengambil S3 di Malang itu dokter dan Mer sama-sama, cuma beda tahun. Mer lebih dulu. Ya, Merox itu angkatan 2012 dan dokter angkatan 2013 ya. Mer selesai 2015, dokter selesainya 2017. Oke. Jadi mungkin itu dulu perkenalan dari dokter. Kalau misalnya ada pertanyaan lanjutan menyangkut perkenalan singkat dari dokter, silakan chat Japri Pak dokter nih. Silakan Japri kalau mau tanya-tanya ya. Jadi ini perkenalan singkat dari dokter supaya orang ketemu nanti di jalan atau di mana ya, atau minimal Anda sudah mengenal ya. Oke. Baik, kita akan masuk sekarang ke topik pertama ya, tentang konsep dasar ya. Hari ini kita akan konsep dasar sosioantropologi kesehatan ya, konsep dasar. Dan yang kita akan bahas hari ini ya tentang definisi antropologi, kemudian fase-fase perkembangan daripada antropologi, dan hubungan antara antropologi dengan ilmu-ilmu yang lain ya. Kenapa kita harus belajar antropologi ya? Jadi ada asal mulanya. Kenapa antropologi itu penting untuk kita pelajari ya. Nanti minggu depan kita akan pelajari tentang sosiologi. Kalau hari ini antropologi.
Jadi ada karena sosio-antropologi kesehatan. Berarti ada 3 apa di situ? Ada antropologi, ada sosiologinya, dan ada kesehatannya. Ya. Jadi hari ini dokter bahas dulu tentang antropologi. Kenapa kita harus pelajari antropologi di kesehatan masyarakat? Ya. Nah, pengertian antropologi secara etimologis ini secara asal suku kata, ya. Jadi antropologi ini asal suku katanya, kalau mau lihat dari suku katanya itu ada antropos dan logos. Jadi ada 2 suku kata, ya, antropos dan logos. Antropos ini manusia, sedangkan logos ini ilmu, ya. Jadi secara etimologis, antropos itu manusia, logos itu ilmu. Jadi kalau misalnya kita mau mendefinisikan atau mengartikan antropologi secara etimologis atau secara suku kata, berarti antropologi itu adalah ilmu manusia. So, bisa masuk di situ? Bisa mengerti? Ilmu manusia. Jadi kalau berbicara antropologi itu ilmu manusia. Ya, itu saja. Jadi kalau mau dilihat dari suku katanya, ya ini pengertiannya, ya, ilmu manusia. Ada juga definisi antropologi menurut ahli-ahli yang lain. Kalau tadi berdasarkan etimologis, ya, berdasarkan suku kata. Antropologi itu dibagi atas antropos dan logos. Antropos manusia, logos itu ilmu. Kalau definisi antropologi menurut beberapa ahli, yang pertama menurut Ralph Linton. Ralph Linton juga bilang bahwa antropologi itu ilmu manusia, the study of man, ya. Jadi hampir sama juga, ya. Tapi dia lebih ke the study of man, ilmu manusia. Baru ada Casing tahun 81. Dia mengatakan bahwa antropologi itu adalah kajian tentang manusia. Kalau Haviland tahun 85, Haviland mengatakan bahwa antropologi adalah suatu studi tentang manusia, tetap di dalamnya ada kata manusia, ya, dan perilakunya. Nah, sehingga kenapa nih antropologi penting untuk kita pelajari? Karena ada ini, perilaku. Merubah perilaku manusia itu orang bilang gampang-gampang susah, ya, gampang-gampang susah. Jadi Haviland tahun 85 mengatakan bahwa antropologi adalah studi tentang manusia dan perilakunya yang melaluinya diperoleh pengertian lengkap tentang keanekaragaman manusia, ya. Jadi ini ada beberapa ahli. Kemudian menurut Prof. Punjaraningrat juga ada definisi tentang antropologi menurut Prof. Punjaraningrat. Jadi menurut Prof. Linton itu ilmu manusia, Casing antropologi adalah kajian tentang manusia, Haviland juga mengatakan bahwa antropologi adalah studi tentang manusia dan perilakunya yang melaluinya diperoleh pengertian lengkap tentang keanekaragaman manusia. Menurut Prof. Punjaraningrat, antropologi itu menyoroti, ya, dia menyoroti antropologi melalui 5 masalah tentang makhluk manusia. Ya, yang pertama, yang pertama perkembangan manusia sebagai makhluk biologi. Jadi menurut Prof. Punjaraningrat, antropologi itu yang pertama perkembangan manusia sebagai makhluk biologi. Kalau berbicara makrobiologi, ada seks di sana, ya, ada jenis kelamin, ya. Seks kan berarti ada jenis kelamin, ada laki perempuan, ya, ada umur, ada apa lagi secara fisik dan sebagainya. Kemudian antropologi itu menurut Prof. Punjaraningrat terjadinya aneka warna makhluk manusia dilihat dari ciri-ciri tubuhnya. Ya. Kemudian antropologi itu sejarah asal perkembangan serta penyebaran berbagai macam bahasa di seluruh dunia. Jadi bukan cuma secara biologi, secara fisik, tapi juga menyangkut asal mulanya perkembangan penyebaran berbagai bahasa di dunia juga diatur di dalam antropologi. Jadi bukan cuma sekedar secara biologi dan fisik saja dari manusia itu, tapi
bahasa yang dia pakai juga ya, bahasa yang dipakai oleh manusia dalam mereka berkomunikasi juga dipelajari di antropologi. Kemudian menurut juga Prof. Kuncharaningrat, persebaran dan terjadinya aneka warna kebudayaan manusia dalam kehidupan masyarakat. Karena kalau berbicara masyarakat, berbicara manusia itu pasti ada budaya juga ya. Jadi selain bahasa, budaya, jadi ini juga dipelajari di antropologi. Kemudian dasar-dasar aneka warna kebudayaan manusia dalam kehidupan masyarakat. Jadi lebih kompleks. Jadi Prof. Kuncharaningrat mendefinisikan antropologi ini, memberikan artian antropologi ini lebih kompleks ya. Jadi bukan cuma sekedar biologinya, fisiknya, tapi dilihat juga bahasanya, budayanya, dan lain sebagainya. Ya. Jadi sekarang kita masuk dalam fase-fase perkembangan antropologi menurut Profesor Kuncharaningrat. Ya. Yang fase pertama, berkembangnya antropologi, yaitu sebelum tahun 1800. Ya. Jadi ketika orang-orang Eropa Barat mulai menjelajah berbagai benua. Ya, di SMA kan di SMA kan Anda sudah dapatkan sejarah-sejarah atau 1800 dan sebagainya, ada orang Eropa Barat yang datang menjelajah berbagai dunia ya, ada apa itu Columbus, apalagi punya banyak sekali kan waktu SMA sudah dapat. Jadi perkembangan antropologi itu mulai sebelum tahun fase pertama sebelum tahun 1800 ya. Jadi menghasilkan pada tahun ini menghasilkan kisah-kisah perjalanan, laporan, tulisan para musafir, pelaut, pendeta yang memuat deskripsi adat istiadat, susunan masyarakat, bahasa, ciri fisik yang beraneka ragam. Jadi mulai dari sebelum tahun 1800. Kemudian masuk di fase yang kedua dari perkembangan antropologi. Ini pertengahan abad ke-19. Di sini pada fase yang kedua ini sudah mulai muncul karangan-karangan yang menyusun bahan etnografi berdasar pendekatan evolusi manusia. Jadi sudah mulai ada perkembangan evolusi manusia ya. Jadi sini pada abad yang kedua ini, pada fase yang kedua ini pada pertengahan abad ke-19 mulai muncul anggapan bangsa Eropa Barat sebagai masyarakat berperadaban tinggi, sedangkan luar daripada Eropa itu sebagai masyarakat primitif. Jadi pada fase yang kedua ini, ya, pertengahan abad ke-19 ini muncul anggapan bahwa orang-orang Eropa Barat itu adalah masyarakat yang peradabannya tinggi dibandingkan dengan masyarakat yang di luar Eropa. Jadi sudah mulai ada perkembangan antropologi di situ. Kemudian fase yang ketiga itu permulaan abad ke-20. Abad ke-20 kan sudah masuk 2000-an ya, sudah abad ke-20. Di sini antropologi mulai menjadi ilmu praktis yang bertujuan mempelajari masyarakat dan kebudayaan suku-suku bangsa di luar Eropa untuk kepentingan pemerintah kolonial. Jadi fase ketiga ini sudah mulai masuk ya, antropologi ini mulai menjadi ilmu praktis yang mempelajari tentang masyarakat dan budaya yang ada di dalam masyarakat tersebut. Sedangkan fase yang keempat sesudah tahun 1930 ya, antropologi memiliki dua tujuan di sini, yaitu yang pertama tujuan praktis dan tujuan akademis. Jadi tujuan praktis itu mempelajari manusia dalam aneka warna budaya untuk membangun masyarakat tersebut. Sedangkan untuk tujuan akademis yaitu mencapai pengertian tentang manusia pada umumnya, jadi melalui budaya. Jadi pada fase yang keempat perkembangan antropologi ada tujuan praktis dan tujuan akademis. Nah, kalau kita melihat di sini ada beberapa cabang-cabang daripada cabang-cabang ilmu daripada antropologi, ya. Jadi di sini ada dua pembagian besar daripada antropologi. Ada yang namanya antropologi fisik atau biologi. Tadi kan kita sudah lihat tadi pengertiannya kan ada menurut Profesor Kuncharaningrat ya. Ada biologi, ada fisik, ya.
Jadi antropologi fisik atau biologi, kemudian ada yang namanya antropologi budaya. Jadi ingat baik-baik ya, antropologi itu ada dua secara garis besarnya, yaitu antropologi fisik dan antropologi budaya. Antropologi fisik ini ada somatologi, ada paleoantropologi, ya pembagiannya. Sedangkan antropologi budaya ada prehistori, etnolinguistik, etnologi, etnosikologi, antropologi spesialisasi, antropologi terapan, dan ada yang namanya arkeologi. Jadi ada sekitar, kalau antropologi fisik atau biologi ada dua, ya, ini somatologi paleoantropologi, sedangkan untuk antropologi budaya ada 7, ya. Dan etnologi ini ada 2 pembagian, ada yang namanya descriptive integration atau etnografi dan analysis approach atau antropologi sosial. Nah, apa itu somatologi? Ya, somatologi atau biasa dikatakan antropologi fisik dalam arti khusus, ya, itu somatologi, yaitu bagian dari ilmu antropologi yang mencoba mencapai suatu pengertian tentang sejarah terjadinya beragam manusia dipandang dari sudut ciri-ciri tubuhnya. Jadi somatologi ini dia kan pembagian dari antropologi fisik atau biologi kan. Nah, somatologi ini ilmu antropologi yang mencapai suatu pengertian tentang sejarah terjadinya beragam manusia dipandang dari sudut, ya, dipandang dari sudut ciri-ciri tubuhnya. Jadi ada warna kulit, warna dan bentuk rambut, bentuk muka, warna mata, bentuk hidung, dan lain-lain. Ya, warna kulit kan ada apa? Ada kan, kata orang kan ada sawo matang, ada kuning langsat, dan ada kulit putih. Cuma ada kuning langsat, ya, sawo matang. Kemudian ada warna dan bentuk rambut, ya. Ada lurus, bergelombang, ya. Itu yang disebut somatologi. Jadi baru bentuk muka, ada lonjong, oval, bulat, dan lain sebagainya. Kalau warna mata kan ada hitam, coklat. Ya, kalau di negara-negara Eropa, di luar negeri biasanya nomor mata ada biru, hijau, dan sebagainya. Bentuk hidung, paling banyak kalau orang Indonesia bentuk hidung apa? Bentuk hidung tinggi ke bawah kan? Tinggi ke dalam, ya. Bentuk hidung ada apa? Tinggi, kemudian ada apa? Pendek atau pesek, dan lain-lain sebagainya. Jadi itu yang somatologi, ya. Jadi dipandang dari sudut ciri-ciri tubuhnya. Baru ada yang namanya antropologi fisik atau biologi, yaitu paleoantropologi. Nah, paleoantropologi ini adalah ilmu bagian yang meneliti asal-usul atau terjadinya dan evolusi manusia dengan mempergunakan sisa-sisa tubuh yang telah membatu. Jadi ada fosil-fosil manusia, ya. Yang waktu di SMA kan nih pernah belajar tuh sejarah tuh fosil-fosil. Dokter juga 20 tahun lalu waktu SMA, bahkan 20 tahun lebih, ya. Waktu dokter masih SMA, SMP, pelajari itu sejarah-sejarah manusia, evolusi manusia, ya. Fosil-fosil manusia. Nah, paleoantropologi adalah ilmu bagian yang meneliti, ilmu bagian dari antropologi yang meneliti asal-usul atau terjadinya dan evolusi manusia dengan mempergunakan sisa-sisa tubuh yang telah membatu. Jadi fosil-fosil manusia tersimpan dalam lapisan-lapisan bumi yang harus didapat oleh si peneliti dengan berbagai metode penggalian. Jadi paleoantropologi lebih kepada orang mencari tahu asal-usul terjadinya atau perkembangannya, ya, dari mana manusia itu, perkembangannya dari mana, ya, berdasarkan sisa-sisa tubuh yang telah Kemudian berikut kita masuk di antropologi budaya, ya. Antropologi budaya yang pertama itu ada yang namanya prehistori. Kalau berbicara pre atau pra itu berarti sebelum, ya. Beda dengan pasca, ya. Lawan katakan pre, ada pasca. Kalau pasca itu setelah, ya. Kalau prehistory itu berarti sebelum. Nah, ya. Antropologi budaya pembagian yang pertama yaitu prehistory, yaitu mempelajari sejarah perkembangan dan penyebaran semua kebudayaan manusia di bumi sebelum manusia itu mengenal huruf. Ya. Jadi sebelum manusia itu mengenal huruf, nah,
Di situ prehistori. Jadi prehistori itu mempelajari sejarah mulai sebelum manusia itu mengenal huruf. Kemudian ada yang namanya juga etnolinguistik. Ya. Pembagian daripada antropologi budaya selanjutnya ada yang namanya etnolinguistik. Etnolinguistik atau antropologi linguistik adalah suatu ilmu bagian yang asal mulanya berkaitan erat dengan ilmu antropologi. Ya. Jadi di situ penelitiannya berupa daftar kata-kata, pelukisan tentang ciri dan tata bahasa, peratur-ratus bahasa suku bangsa yang tersebar di berbagai tempat di muka bumi ini, ya. Jadi intinya untuk etnolinguistik mereka yang berkaitan dengan ilmu antropologi, mereka mencari atau menelusuri sejarah tentang ciri-ciri dan bahasa-bahasa yang dipakai oleh suku-suku bangsa atau negara-negara yang ada di muka bumi ini. Jadi itu tuh etnolinguistik. Jadi lebih ke bahasa, ya, bahasa yang digunakan. Baru ada yang untuk antropologi budaya ada yang namanya etnologi, ya. Tadi ada prehistori, etnolinguistik, sekarang etnologi atau etnologi. Etnologi adalah ilmu bagian dari antropologi yang mencoba mencapai pengertian mengenai asas-asas manusia dengan mempelajari kebudayaan-kebudayaan dalam kehidupan masyarakat dari sebanyak mungkin suku bangsa yang tersebar di seluruh muka bumi pada masa sekarang. Ya. Jadi dia lebih ke budaya, etno kan etnis, lebih ke kebudayaan. Jadi bagaimana manusia atau masyarakat itu hidup, budayanya seperti apa itu dipelajari di etnologi. Ya. Kemudian ada yang namanya juga etnosikologi. Jadi ada etnolinguistik, ada etnologi, ada juga yang namanya etnosikologi. Jadi ini pembagian daripada antropologi budaya. Ya. Etnosikologi atau antropologi psikologi adalah antropologi yang menggunakan ilmu psikologi dan mempelajari tentang kepribadian suku bangsa. Jadi lebih dititikberatkan kepada kepribadian daripada suku bangsa atau masyarakat yang ada di di muka bumi ini, ya. Kemudian ilmu antropologi menitikberatkan pada kebiasaan psikologis hubungan dengan latar belakang etniknya. Itu nama etnosikologi. Jadi ada etnisnya, ada psikologinya, ya. Ilmu ini banyak melakukan telah kritis terhadap kebiasaan stereotyping dan stigmatisasi. Misalnya contoh, biasanya suku Minahasa, katanya kalau orang Sulawesi Utara, ya, suku Minahasa itu wanitanya cantik-cantik, kulitnya putih, ya, mungkin Anda sudah pernah mendengar hal tersebut, ya. Kalau bilang orang Minahasa pasti cantik-cantik, ya, orang Manado, asal dari Manado itu cantik-cantik. Dokter juga dulu waktu sekolah, ya, di Malang, ya, di daerah Jawa sana. Kalau katanya kalau orang Manado itu putih-putih, seperti itu. Jadi etnosikologi itu berhubungan dengan etnis dan kebiasaan-kebiasaan psikologis. Kadang-kala di sini ditelaah kritis tentang kebiasaan stereotyping dan stigmatisasi, ya. Nah, ada juga yang namanya etnografi, ya. Etnografi ini dari asal kata dari bahasa Yunani etnos dan grafia. Etnos itu rakyat, grafia itu tulisan. Etnografi ini menjelaskan perbedaan dan persamaan yang ada di masyarakat. Ya. Etnografi adalah tulisan atau laporan tentang suatu suku bangsa yang ditulis oleh seorang antropolog atas hasil kerja lapangan atau field work selama sekian tahun. Ya. Itu etnografi. Biasanya di antropologi juga atau di etnografi, kita sering dengar ada yang katanya ekspansi budaya, ya. Kita sering mungkin nonton berita dan ada yang namanya ekspansi budaya. Ekspansi budaya itu masuknya bangsa asing ke negara lain dengan tujuan ingin menjajah dan menguasai negara tersebut. Baru ada yang namanya penetrasi budaya, yaitu masuknya pengaruh suatu kebudayaan ke kebudayaan lainnya. Baru ada juga istilah asimilasi, pembauran dua kebudayaan yang disertai dengan hilangnya ciri khas kebudayaan asli sehingga membentuk suatu kebudayaan baru, ya. Jadi itu.
Jadi ada beberapa istilah di dalam etnografi ya, ekspresi budaya, pedagogik budaya, estimasi. Jadi itu. Sekarang dokter kasih tugas mandiri Pangoni ya. Semua yang hadir atau mengikuti kuliah hari ini ada tugas mandiri ya. Cari tentang antropologi spesialisasi, antropologi terapan, dan arkeologi. Apa ini antropologi spesialisasi, antropologi terapan, dan arkeologi? Ya, karena semua dokter mau kasih di sini. Jadi ini tugas mandiri Anda. Silakan catat. Ada pulpen dengan buku toh. Silakan catat, ya. Cari ini, apa itu antropologi spesialisasi, apa itu antropologi terapan, dan arkeologi. Ya, karena nanti kalau di ujian topik dokter tanya, Anda sudah tahu. Jangan sampai keluar di ujian topik berikut, Ngoni nggak bisa isi. Ya, jadi antropologi budaya kan ada juga. Tadi kan 4 dokter sudah jelaskan. Yang 3 sisa ini Anda cari secara mandiri ya. Anda cari secara mandiri masing-masing apa itu antropologi spesialisasi, apa itu antropologi terapan, dan arkeologi. Bisa jelas ini tugas? Bisa? Bisa dong. Bisa lagi kok. Bisa. Oke. Jadi dokter semua lanjut ya. Jadi ini tugas mandiri Anda, silakan cari apa itu antropologi spesialisasi, apa itu antropologi terapan, dan arkeologi. Oke, baik dokter Mas lanjut di hubungan antara antropologi dengan ilmu yang lain. Tadi kita sudah melihat apa itu antropologi, definisi atau pengertian dari beberapa ahli, ya, ada yang dari Ralph Hinton, dari secara ekonomologis baru Ralph Hinton, Casing, Evilen, kemudian ada dari Profesor Gujaraningrat, ya, pembagian-pembagian antropologi, ya, cabang-cabang ilmu dari antropologi, ya. Ada 2 bagian besar, ada fisik dan budaya. Kemudian fase-fase perkembangan antropologi tadi sudah dokter jelaskan ya. Sekarang kita masuk di pembahasan yang ketiga pada kuliah hari ini, yaitu hubungan antara antropologi dengan ilmu lain. Ya. Jadi antropologi ini saling berkaitan, saling berhubungan dengan ilmu-ilmu yang lain. Sehingga antropologi ini dipelajari di kesehatan masyarakat salah satunya ya. Kalau mau lihat dari ini ada 2, 4, 6, 8, 10, 13. Ada 13 ilmu ya yang berhubungan atau berkaitan erat dengan antropologi. Salah satunya yaitu ilmu kesehatan masyarakat. Sehingga di mata kuliah dasar di semester 1 itu Anda pelajari tentang antropologi, ya. Yang pertama, hubungan ilmu geologi dan antropologi, ya. Jadi ilmu geologi dan antropologi itu saling berkaitan. Kenapa? Karena bantuan ilmu geologi yang mempelajari ciri-ciri lapisan bumi, geologi kan ilmu yang mempelajari lapisan bumi, ya, ciri-ciri lapisan bumi serta perubahan-perubahannya, terutama dibutuhkan oleh sub ilmu paleoantropologi, ya. Tadi kan paleoantropologi, ya, paleoantropologi yang di antropologi fisik atau biologi, ya, itu dibutuhkan oleh ilmu paleoantropologi dan prehistori, ya, ilmu dari antropologi sebelum manusia itu mengenal huruf, ya, prehistori, untuk menetapkan umur relatif dari fosil-fosil makhluk primata dan fosil-fosil manusia dari zaman dahulu, serta artefak-artefak dan bekas-bekas budaya yang digali dalam lukisan. Jadi penting kita mau mengetahui sejarah, ya, asal mulanya manusia, ya, perkembangan manusia, dari mana manusia, evolusi perkembangan manusia, kita perlu itu geologi, ilmu geologi. Begitupun juga sebaliknya, ya. Jadi keterkaitan antara hubungan ilmu geologi dan antropologi. Kemudian yang kedua, hubungan ilmu paleontologi dengan antropologi, ya, paleontologi dan antropologi. Paleontologi ini ada ilmu yang meneliti fosil-fosil makhluk dari zaman dahulu, ya, untuk membuat suatu rekonstruksi tentang proses evolusi.
Jadi orang ini juga berhubungan dengan di antropologi berhubungan dengan ilmu paleoantropologi dan prehistori. Karena orang mau cari tahu, merekonstruksi, biasanya kalau rekonstruksi kan orang ulang merekonstruksi kembali proses evolusi dari makhluk zaman dahulu sampai sekarang. Ya, tahapan-tahapan perkembangan manusia itu mulai dari zaman dahulu sampai sekarang. Pernah lihat ya perkembangan-perkembangan, sehingga ada yang namanya teori evolusi kan. Dari siapa kok teori evolusi? Di SMA. Teori evolusi dikemukakan oleh siapa? Charles Darwin. Charles Darwin. Mantap. Berarti lulus semua kan? Berarti jago-jago ini di SMA. Nah, jadi hubungan ilmu paleontologi dengan antropologi yaitu orang bisa melihat proses evolusi makhluk dari zaman dahulu hingga sekarang. Dan itu diperlukan oleh antropologi, ya, antropolog khususnya ilmu paleoantropologi dan prehistori. Ya, next. Berikut hubungan ilmu anatomi dengan antropologi. Ya, hubungan antara ilmu anatomi dengan antropologi. Seorang sarjana antropologi fisik, baik yang mengkhusus pada paleoantropologi maupun meneliti ciri ras-ras di dunia, sangat perlu akan ilmu anatomi. Karena ciri-ciri dan berbagai bagian kerangka manusia, bagian tengkorak, ciri-ciri dari bagian tubuh manusia pada umumnya menjadi objek penelitian penting dari seorang ahli antropologi fisik. Jadi seorang ahli antropologi fisik memerlukan ilmu anatomi, ya. Dia mau cari tahu itu tengkorak, mau cari tahu itu kerangka manusia, mengidentifikasi ciri-cirinya seperti apa, dia memerlukan ilmu anatomi. Ya. Jadi ada keterkaitan atau ada hubungan antara ilmu anatomi dengan antropologi. Kita mau cari tahu ini evolusi manusia, mau cari tahu ini manusia dari tahun berapa, dan lain sebagainya, manusia ini hidup zaman kapan, ya. Nah, perlu ilmu anatomi. Kita bisa mencari tahu struktur, ciri-ciri manusia itu, kerangka manusia, itu perlu ilmu anatomi, ya. Kemudian keterkaitan ilmu yang lain juga ada di sini, ilmu kesehatan masyarakat, ya. Nah, ini yang orang ilmu. Kenapa ada hubungan antara ilmu kesehatan masyarakat dengan antropologi? Ya. Kalau berbicara ilmu kesehatan masyarakat, di situ kita bicara tentang konsepsi, tentang sikap penduduk desa, tentang kesehatan, sakit, ya, tentang obat-obatan tradisional, kebiasaan, pantangan makan, ya. Ilmu antropologi dapat memberi masukan, dapat memberikan gambaran atau data tentang kepada ahli-ahli kesehatan masyarakat, ya, yang bekerja dan hidup di berbagai daerah dengan keragaman kebudayaan, metode-metode dan cara-cara untuk dapat menyesuaikan diri dengan kebudayaan dan adat istiadat. Jadi berbicara kesehatan masyarakat itu berhubungan dengan antropologi karena di dalamnya ada manusia, ada masyarakat. Masyarakat itu kan manusia, kan banyak manusia. Jadi bukan cuma satu manusia. Berbicara masyarakat, berbicara community, berbicara populasi. Kalau populasi kan berarti lebih dari satu orang. Dan di situ perlu, kalau mau mempelajari kesehatan masyarakat perlu antropolog, ya, perlu antropologi, perlu ilmu antropologi. Begitupun juga sebaliknya. Baru lagi berikut ada yang namanya hubungan ilmu psikiatri dan antropologi. Jadi ilmu psikiatri juga berhubungan dengan antropologi, ya, khususnya psikologi yang berbicara tentang kepribadian, ya. Kalau berbicara manusia, kita harus juga tahu, ya, kepribadian. Nanti ada topik-topik bahasan berikutnya, ya, pertemuan kuliah berikutnya ada tentang kepribadian dan model-model perilaku manusia, ya. Jadi situ ada beberapa model perilaku manusia. Nanti Nia Sulaimana yang akan memberikan materi tersebut.
Sehingga ada hubungan antara psikiatri, ilmu psikiatri dan antropologi karena di dalamnya kita berbicara tentang kepribadian model-model manusia. Jadi sama nih orang bilang bahasa Manado, orang bilang kelakuan-kelakuan ya. Bagaimana orang mau cari tahu ini model-model kelakuan ini manusia-manusia ya. Karena berbeda-beda kan, setiap tipikal, setiap karakter, setiap pribadi dari manusia itu berbeda-beda. Jadi kita memerlukan ilmu psikiatri, ilmu psikologi untuk mempelajari tentang manusia. Ya. Baru ada hubungan ilmu linguistik ya, dengan antropologi. Tadi kan etnolinguistik. Sehingga kita ilmu linguistik ini diperlukan atau berhubungan dengan antropologi. Karena berbicara tentang bahasa. Kita berkomunikasi menggunakan bahasa, ya, baik itu bahasa lisan maupun bahasa verbal dan sebagainya. Jadi sangat diperlukan, ya. Jadi ada hubungan ilmu linguistik dengan antropologi karena bahasa itu merupakan alat yang sangat penting dalam berkomunikasi, dalam penelitian yang berhubungan dengan antropologi itu sangat penting, ya, berbahasa. Jangan satu pakai bahasa lain, satu bahasa lain, ya nyana jalan komunikasinya, ya. Begitupun juga di antropologi. Kita berbicara tentang manusia, kita mau mempelajari tentang manusia, salah satu item yang ada di dalam manusia itu sendiri, yaitu tentang bahasa. Ya. Sehingga hubungan ilmu linguistik itu berhubungan dengan antropologi. Kemudian berikutnya, hubungan ilmu arkeologi dengan antropologi. Ya, kalau bicara arkeologi kan ilmu sejarah kebudayaan purbakala. Jadi ilmu zaman purba ya, dahulu sekali. Jadi kita memerlukan juga ilmu ilmu arkeologi ya untuk mempelajari tentang manusia. Kemudian ada hubungan ilmu sejarah, itu jelas ya. Cari tahu sejarah ya tentu orang harus antropologi ini harus berhubungan dengan ilmu sejarah. Karena mau cari tahu perkembangan manusia, sejarah terjadinya manusia dan sebagainya itu perlu ilmu sejarah. Jadi jelas ya hubungannya. Kita lanjut saja. Nah, hubungan ilmu geografi dengan antropologi. Ya, ini juga ilmu geografi berhubungan erat dengan antropologi. Ya, karena meskipun geografi ini adalah ilmu yang mempelajari tentang geografi kan namanya ibu bumi ya, tentang alamnya ini ya, memberikan bentuk besar gambaran tentang bumi serta ciri-ciri dari segala macam bentuk hidup yang menduduki di bumi, dari flora dan fauna, manusia ya, ada sifat-sifatnya. Jadi ilmu geografi ini berhubungan dengan di dalamnya kita mempelajari ciri-ciri karena kita mau melihat kebudayaan manusia ya, cara hidup manusia itu berhubungan erat dengan lingkungan alam, sehingga ilmu geografi berhubungan dengan antropologi karena DP keadaan lingkungan sekitar ya. Kita tinggal di bumi ini kan ada lingkungan, sekitar kita ada lingkungan, ilmu geografi. Kita berbicara manusia, mengkaji tentang manusia, di dalamnya ada ilmu bumi atau ilmu geografi, karena berbicara juga lingkungan, ya, lingkungan sekitar dari manusia. Ada juga ilmu ekonomi, ya. Jadi selain ilmu-ilmu yang sudah dokter sebutkan tadi, ada juga hubungan ilmu ekonomi dengan antropologi. Kalau berbicara manusia, ada keterkaitan dengan ekonomi. Sampai sekarang pun, ya. Kalau bicara ekonomi, ada berbicara tentang kekayaan, kerja, pekerjaan, ya banyak sekali. Jadi dengan adanya ilmu ekonomi, orang juga bisa melihat atau mengkaji manusia, ya. Ada pembanding, komparatif itu pembanding, ya. Jadi unsur-unsur apa yang bisa memungkinkan untuk melihat atau mengkaji manusia itu dari segi ilmu ekonomi. Ya, pekerjaannya apa? Kalau bicara manusia kan pekerjaan, pendidikan, ya, pendapatannya berapa dan lain sebagainya. Jadi ada hubungannya dengan antropologi, ilmu ekonomi.
Kemudian ada juga hubungan ilmu hukum adat Indonesia dengan antropologi, ya. Ilmu hukum adat Indonesia dengan antropologi. Kalau berbicara manusia, mengkaji manusia, tidak lepas dengan hukum adat Indonesia, ya. Ada ilmu hukum. Karena manusia itu kan makhluk sosial. Kalau makhluk sosial dia bersosialisasi. Ada aktivitas-aktivitas yang dia lakukan, ya, bersosialisasi dengan orang lain, berbicara masyarakat, ya, bersosialisasi dengan orang lain. Ada sistem kontrol, ya, pengendali sosial. Nah, itu ilmu hukum. Sehingga setiap aktivitas yang dilakukan oleh setiap individu atau manusia itu sendiri ada yang mengontrol, ya, pengendali sosial. Ilmu hukum. Sehingga ada keterkaitan antara ilmu hukum dengan ini mungkin sudah slide kedua terakhir, ya. Slide kedua terakhir. Hubungan ilmu administrasi dengan antropologi. Ya, kenapa ilmu administrasi ini berhubungan dengan antropologi? Karena berbicara manusia, sebenarnya dia sama dengan ekonomi, ya. Administrasi ini mirip dengan ekonomi. Jadi berbicara manusia, ya tentunya ada administrasi di dalam. Ya. Sampai sekarang pun, ya, kita mau sesuatu, ada administrasi, kelahiran dan sebagainya, ya. Lahir, mau mati, semua berhubungan dengan administrasi. Sehingga ilmu administrasi ini berhubungan dengan antropologi. Kemudian yang terakhir yaitu hubungan ilmu politik dengan antropologi, ya. Ternyata ilmu politik ini sangat berkaitan juga dengan antropologi, ya. Nah, sekarang kan sementara pilkada ya, ilmu politik berhubungan dengan manusia, pasti ada berhubungan dengan ilmu politik juga di dalamnya. Karena kalau bicara ilmu politik mendeskripsikan tentang aktivitas-aktivitas dari manusia itu sendiri, ya. Jadi berpolitik, jadi politik itu manusia juga berpolitik, ya. Jadi ada hubungan antara antropologi dengan ilmu politik, ya. Sekarang pun juga kan sekarang lagi untuk pilkada itu berhubungan dengan manusia, kan ada beberapa calon, ya. Oke, jadi itu. Jadi antropologi itu berhubungan juga dengan ilmu politik. Jadi ada sekitaran 13, ya, ilmu yang lain yang berhubungan dengan antropologi. Oke, baik, mungkin ini slide yang terakhir, ya. Kuliah kita sampai di sini untuk hari ini, ya. Jadi hari ini kita sampai di hubungan, ya, hubungan antropologi dengan ilmu yang lain. Minggu depan kita akan masuk dengan konsep dasar sosio-antropologi kesehatan, tapi lebih dikhususkan kepada sosiologi, ya. Hari ini kan lebih kepada antropologi. Kalau minggu depan kita lebih ke sosiologi, ya, sosiologi. Oke, baik. Sampai kuliah sampai di sini dulu. Nanti materi kuliahnya akan dokter share ke grup masing-masing, ya, ke grup kelas 1B, C, dan E. Jadi kalau tadi mungkin ada sempat mencatat kemudian sudah lewat, dokter akan share materinya, ya. Dokter akan share materinya dan Anda bisa pelajari di rumah. Tugas mandiri yang dokter sudah kasih tadi, silakan cari, ya. Yang 3 jenis antropologi budaya itu, yang antropologi spesialisasi, antropologi terapan, dan juga arkeologi itu dicari, ya. Dicari di rumah, karena nanti ujian topik berikut dokter akan kasih soalnya salah satunya ya dari tugas itu, ya. Jadi bukan cuma di materi yang dokter sudah berikan, tapi juga dari tugas, ya. Jadi silakan Anda cari masing-masing tadi yang dokter sudah tugaskan, ya.
Materinya dokter akan kasih share ke grup. Dan untuk sekali lagi, semua sudah mengisi daftar hadir ini? Semua sudah mengisi daftar Sudah hadir? dokter. Sudah dokter. Dokter akan cek sebentar di portal, ya. Karena pengisian daftar hadir masih ada waktu, jadi sampai jam 1 ya. Jadi dilihat lagi, cek lagi, jangan sampai kelewat. Lagi cuma tak isi 1 kali. Kalau cuma tak isi 1 kali, dilihat lagi ya. Karena hari ini sekali lagi dokter bilang 2 kali tatap muka ya hari ini. Jadi 2 kali untuk mengisi daftar hadir 2 kali. Oke, baik, sampai kuliah sampai di sini untuk hari ini. Nanti kita akan ketemu lagi minggu depan dengan topik bahasan yang baru, yaitu tentang konsep sosiologi antropologi kesehatan, lebih kepada sosiologi ya. Baik, terima kasih. Oke. Tadi ada yang belum ambil gambar? Ada? Ada yang belum ambil gambar tadi? Mungkin baru bergabung. Tadi Andi sudah ambil gambar. Kita Mungkin ada dokter. yang belum gambar. Kita dokter belum ambil. Saya juga. Sudah? Sudah Saya belum, semua? dokter. Oke. Nanti tadi yang permasalahan yang seperti yang apa? Yang tadi yang Dokter, Mai? saya belum. Saya belum dokter. Oh, Saya belum. Oke. Saya belum. Mana Andi? Andi. Saya juga dokter. Mana Andi? Andi. Yang PJ kelas B. Andi. Andi silakan ambil kembali dokumentasi. Nah, semua video diaktifkan. Kita akan ambil gambar 1 kali lagi, ya. Bergambar karena tadi mungkin ada yang belum sempat ambil dokumentasi. Silakan aktifkan videonya dan kita akan segera mengakhiri kuliah kita. Silakan Andi. Sudah? Sudah? Oke, sudah. Jadi sekali lagi dokter ingatkan presensi diisi ya sampai jam 1. Bagi yang belum silakan isi. Dan kita akan ketemu lagi minggu depan dengan topik tentang sosiologi ya. Nanti materi hari ini akan dokter bagikan di grup WA masing-masing kelas, yaitu kelas B, C, dan D. Terima kasih untuk kehadiran kita semua. Sampai ketemu lagi minggu depan. Baik, salam sehat untuk kita semua dan terima kasih. Selamat siang. Terima kasih dokter. Terima kasih. Terima kasih dokter. Terima kasih dokter. Terima kasih dokter. Terima kasih dokter. Sama-sama. Dokter, saya sudah japri.